Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Hebat sekali. Kita jumpa lagi dalam Bina Iman Anak Santo Barnabas Pamulang. Hari Minggu, tanggal 20 September tahun 2020. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Nuni. Ibu Nuni ditemanin oleh Ibu Sisil. Ya, Ibu Priska. Oke, Ibu Giarti. Yang terakhir Ibu Asti. Yang terakhir lagi Kak Yudi, yang paling ganteng. Oke, ya. Pasti anak-anak semangat hari ini, sudah makan, sudah sarapan pagi, dan sudah dandan cantik dan ganteng semuanya. Oke, mari anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan Bina Iman Anak pada hari ini, kita akan bernyanyi dulu dengan hati gembira, yaitu Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, happy ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, happy ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih anak-anak, tadi sudah menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Tentu saja anak-anak hatinya akan senang kembali ya. Meskipun anak-anak di rumah saja, anak-anak harus tetap semangat dan harus senang. Tidak boleh patah semangat, harus bergembira. Oke? Mari anak-anak kita awali pada Bina Iman Anak ini dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Tangan di depan dada, mata ditutup, kepala ditundukkan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendampingi kami sepanjang malam tadi. Tuhan, hari ini aku sangat bergembira karena bisa bertemu dengan teman-teman Bina Iman Anak Santo Barnabas. Tuhan, berkatilah hati kami, pikiran kami, telinga kami, agar pada hari ini kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga sepanjang hari ini kami dapat melakukan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bunda Maria. Amin. Mari kita doakan Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Mari anak-anak kita lanjutkan dengan mendengarkan sabda Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Priska. Nah, anak-anak kita tadi sudah bernyanyi bersama, kita sudah berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu, baca kitab suci setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, anak-anak kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil sikap duduk yang baik dan sempurna. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku."
Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberi kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Apakah dari adik-adik ada yang masih ingat firman Tuhan hari ini bercerita tentang apa? Tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Benar sekali. Ya, adik-adik, di antara adik-adik, adakah yang pernah mendapatkan hadiah dari orang tua adik-adik? Pernah, ya. Pernah. Jadi kita sering mendapatkan hadiah seperti mainan yang bagus-bagus, pakaian yang bagus-bagus, ataupun makanan yang enak-enak. Tuhan mengasihi kita dengan memberikan apa yang kita perlukan, atau apa yang kita inginkan, atau apa yang kita ingin miliki melalui orang tua kita. Tapi pernahkah terpikir di hati adik-adik bahwa mungkin ada teman dari adik-adik yang tidak bisa memiliki seperti apa yang kita miliki? Apa yang akan kamu lakukan kepada teman-teman kamu yang tidak mempunyai itu? Apakah kamu akan pamer kepada mereka? Atau mungkin sebaliknya, kamu akan berbagi bersama mereka? Ya, kita bisa berbagi apa yang kita miliki. Mainan kita, pakaian kita, makanan kita dengan teman-teman yang mungkin tidak memiliki di sekitar kita. Tuhan telah memberikan begitu banyak hal kebaikan kepada kita. Maka Tuhan juga ingin agar kita mau membagikan apa yang kita miliki kepada teman-teman kita. Berbagi kepada teman-teman itu akan membuat mereka merasakan sukacita, merasakan kesenangan. Dan bila mereka senang atau teman-teman kita senang, maka hati kita pun akan menjadi senang. Amin. Anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Ibu kita Priska. Sekarang kita akan melanjutkan dengan berkreativitas. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari.
lanjut untuk membuat kreativitas. Sudah disiapkan bahan-bahannya? Iya, Ibu Sisil juga akan menyiapkan. Coba sudah ambil belum kertas lipat? Iya, alat tulis, bisa pensil atau spidol. Lem? Ada gunting? Ada pelobang kertas. Nah, yang pertama, anak-anak ambil kertas lipat. Kita mau buat apa ya kira-kira ya? Kalau tadi Ibu Priska sudah menjelaskan melalui firman Tuhan, melalui cerita tentang perumpamaan orang upahan yang ada di kebun anggur. Nah, hari ini kita juga akan membuat kreativitas membuat anggur. Siapa yang sudah pernah makan anggur? Pinter, sudah semua ya? Oke, baik. Yang pertama, buah anggurnya Ibu Sisil mau warna ungu. Buah anggur itu kan ada yang warna ungu, ada yang merah, ada yang hijau. Anak-anak boleh pilih yang mana? Pertama, kertas lipat warna ungu. Membuat polanya menggunakan koin. Iya, koinnya yang 500. Pasti di rumah semuanya sudah ada. Oke, kita letakkan di kertas lipat. Ambil alat tulis, bisa pensil atau spidol. Kita membuat pola. Dibuat lingkaran. Oke, tada! Sudah? Iya, kalau sudah, pertama kita gunting bentuk lingkaran itu. Hati-hati ya menggunakan gunting, karena gunting berbahaya. Pelan-pelan saja. Oke, siapa yang sudah? Bu Sisil belum selesai, anak-anak sudah selesai. Hebat ya. Oke, ya karena kita mau membuat anggurnya banyak ya. Coba membuat polanya sebanyak 12. Boleh 10 juga boleh, 8 juga boleh. Oke, kalau sudah lingkaran, kita akan membuat pola daun. Bu Sisil, daun anggur itu seperti apa? Ya, sebisanya anak-anak saja ya, membuat pola daun. Oke, Bu Sisil akan membuat pola daunnya. Oke, sudah selesai. Bu Sisil belum selesai, tunggu, sayang, tunggu ya. Oke, ngebut. Tada! Sudah? Kalau sudah, kita gunting pola ini juga pelan-pelan. Ikutin polanya anak-anak. Iya, lebih bagus lagi kalau ikutin pola mungkin pensil atau spidolnya. Oke, pelan-pelan sayang ya. Mama papa boleh mendampingi supaya tetap hati-hati, guntingnya tidak mengenai tangan. Tada! Oke, Ibu Sisil membuat daun 2. Oke, kalau sudah, kira-kira apa lagi ya? Tadi sudah disebutkan oleh Bu Priska ayat hafalannya. Nah, untuk ayat hafalannya, Ibu Sisil ambil kertas lipat warna lain, boleh. Kita buat pola juga. Oke, seperti ini. Tada! Oke, kalau sudah, kita gunting juga sayang. Oke, pelan-pelan ya. Hap. Pelan-pelan. Ada yang sudah selesai? Coba. Oke, tunggu ya. Bu Sisil belum selesai. Oke. Hap. Tada. Sudah selesai juga. Nah, supaya untuk gantungan, ini Ibu Sisil mengajak anak-anak untuk membuat hiasan gantungan di rumah. Jadi, membuatnya pelobang kertas. Hap. Bu Sisil, aku nggak punya pelobang kertas. Tidak apa-apa, caranya gampang. Dilipat. Nah, kalau nggak ada pelobang kertas, tidak perlu nangis. Cukup begini, digunting sedikit paling ujung sudutnya. Hap. Tada. Jadi juga sama dengan pelobang kertas. Oke, kalau sudah kita akan susun lingkaran-lingkaran tadi membentuk anggur. Oke, ambil lemnya. Anak-anak sudah ya? Sudah digunting lingkarannya.
Oke, yuk. Anak-anak silahkan membentuknya seperti apa saja juga boleh. Tidak harus persis sama Ibu Sisil ya. Oke, sudah belum ya? Coba. Oke. Tada, wush. Sudah? Sudah seperti ini, kurang apa? Oh iya, betul, kurang daunnya. Oke. Di atas kita tempelkan daunnya sayang. Hap, maaf. Oke. Terlihat? Ibu Susil buru-buru enggak? Pelan-pelan ya. Oke, ditunggu kok, ditunggu. Iya, oke, sudah. Siapa yang sudah jadi seperti ini? Iya, kalau sudah, tadi mau menuliskan ayat hafalannya. Ya, supaya selalu kita ingat, oh, perumpamaan orang upahan yang ada di kebun anggur itu apa ya? Ayat hafalannya? Oke, ya. Ini anak-anak tuliskan ayat hafalannya tadi. Bagaimana ayat hafalannya dituliskan di sini? Ya. Terus kita tempelkan, dikasih lem juga. Oke. Iya. Siapa yang sudah jadi? Ya, kalau sudah jadi, tali yang sudah disiapkan kita ikatkan di sini. Iya. Wis, sudah jadi ya hiasan. Dinding boleh ditempelkan di kulkas atau di meja belajar supaya anak-anak apa? Supaya anak-anak selalu ingat. Oh, ayat hafalannya yang tentang orang upahan yang ada di kebun anggur itu adalah, siapa yang masih ingat? Tadi Ibu Priska sudah sebutkan ya. Oke. Tada, sudah jadi. Iya, tuh sudah jadi. Bu Sisil punya dua. Sudah? Yuk sama-sama kita ingat ayat hafalannya. Dari mana ayat hafalannya? Yuk. Matius M, ini seperti M. Matius 20 ayat 16 1 sama 6. 16a. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Oke anak-anak, kreativitas hari ini. Terima kasih anak-anak pintar semuanya. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah di penghujung acara kegiatan kita hari ini. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, yuk kita kembali duduk yang manis. Anak-anak, tadi kan Bu Sisil membuat kreativitas ya. Membuat apa tadi? Coba. Oh ya, pinter. Kalian membuat pohon anggur. Nah, anak-anak, Bu Giarti juga buat loh. Hasil karya Bu Giarti. Bagus kan? Tapi lebih bagus buatan anak-anak di rumah loh ya. Nah, coba tunjukkan semua hasil karyanya. Mana? Oh ya, bagus. Tuh yang pakai baju merah. Siapa? Wah, hebat. Warnanya buah anggurnya merah sama nih sama punya Bu Giarti. Nah, anak-anak, tahu nggak
apa sih maksudnya bacaan kita hari ini? Coba yuk kita duduk yang manis, kita sama-sama meluangkan waktu sejenak saja untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Bacaan kita hari ini diambil dari apa? Masih ada yang ingat nggak? Masih ada kan? Iya, bacaan hari ini kita ambil dari Injil Matius. Pinter, hebat. Injil Matius bab berapa? Bab 20. Iya, ayat berapa? Wah, masih ingat kan? Iya, hebat anak-anak. Nah, anak-anak, tadi Bu Sisil juga sudah berpesan ya, di Injil Matius ini kita akan mengambil ayat yang ke-16a. Sudah dituliskan semuanya? Sudah ditulis ya? Kalau sudah, kita baca yuk sama-sama ya. Bacaannya dari Matius bab 20 ayat 16a. Yuk, pelan-pelan ya kita baca. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Anak-anak, siapa yang mau jadi yang terakhir? Aku nggak mau, sama Bu Giarti juga nggak mau. Ya, kita nggak mau jadi yang terakhir. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus mau mendengarkan firman-Nya. Kalau kita tidak mau menjadi yang terakhir, firman hari ini tentang apa? Ya, tentang pekerja anggur di ladang Tuhan. Anak-anak, tadi dalam Injil Matius sudah dijelaskan ya, bahwa ada pekerja yang datang lebih pagi, ada yang datang agak siangan, ada yang datang sudah sore. Tetapi bagaimana? Tuhan memberikan hasil yang sama. Intinya anak-anak, bahwa di dalam keluarga juga anak-anak punya teman, punya saudara, punya adik, punya kakak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti juga merasa kadang kok mamaku nggak adil ya, papaku nggak adil ya. Suka merasa begitu? Tidak apa-apa, berarti anak-anak jujur kalau merasa begitu. Nah, bagaimana kita sebagai anak Allah sesuai dengan bacaan kita hari ini? Ya, kita diajak untuk bersikap adil. Sikap adil dengan siapa? Dengan saudara, dengan teman, dengan adik, dengan kakak. Bagaimana sikap adil itu? Nah, sikap adil itu tidak harus memberi, tetapi sikap adil dengan ucapan, dengan sikap kita. Seperti misalnya saat kita disuruh, misalnya Leo ambilkan buku itu, bagaimana sikapnya? Menjawab bagaimana? Iya Ma, bukannya nggak mau, Dede aja, aku lagi sibuk. Nah, kalau sikap seperti itu adil nggak? Ada sikap iri di dalam hati kita kalau kita bersikap seperti itu. Tetapi kita hari ini diingatkan oleh sabda Tuhan, yaitu kita harus bersikap adil, ya. Kita harus bersikap baik, tidak boleh iri hati dengan sesama. Karena apa adik-adik? Sikap adil akan membawa kita dalam hidup yang bahagia. Tetapi sikap iri akan membawa kita dalam hidup yang tidak damai. Jadi adik-adik, kesimpulan hari ini, kita sebagai anak Tuhan harus bersikap adil. Coba diulangin hari ini. Apa? Iya, kesimpulan kita, pembelajaran biar kita hari ini, bahwa Tuhan mengajarkan kita sebagai anak Tuhan, kita harus bersikap adil. Oke, adik-adik, Bu Giarti percaya, ibu-ibu pendamping di BIA percaya bahwa anak-anak Tuhan adalah kalian semua. Nah, karena itu sebelum acara ini kita tutup, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus.
Baik, anak-anak, kita akan mengakhiri acara kita yang sudah kita lakukan dari pagi hingga siang hari ini. Yuk kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita duduk yang manis, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, dan mata tertutup. Kita hening sejenak, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang manis, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kegiatan kami bersama BIA Paroki Rasul Barnabas pada hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami agar kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang baik dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus, kini kami akan mengakhiri acara kami hari ini. Berkatilah kami, berkatilah orang-orang yang kami kasihi, dan semua acara kami hari ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Santo Barnabas, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, ingat ya, harus tetap di rumah, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Bila kita pergi, jangan lupa kita pakai masker. Oke. Terima kasih anak-anak, Bapak Ibu semuanya yang telah mendampingi putra-putrinya. Sampai jumpa di kegiatan Bina Iman Anak selanjutnya. Dadah semuanya.